Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah hari ini kita bisa tetap beraktivitas sebagaimana biasanya. Salawat dan salam ke baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semangat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita akan kembali pada tema tetap sehat pada masa pandemi. Dan hari ini kita sudah mengundang narasumber kita, Dr. Sri Hairunisa. Berikut Ustazah perkenalkan profil dari Dr. Hairunisa. Tempat tanggal lahir Padang Sidimpuan 26 Desember 1971. Status menikah dengan 5 orang anak. Pekerjaan PNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Pesan untuk ananda kami yang soleh dan solehah, berapapun usiamu, belajar tidak akan pernah sia-sia, karena ilmu pengetahuan adalah milik semua orang. Oke, sama-sama kita simak pemaparan dari Dr. Sri Hairunisa. Kepada Dr. Sri Hairunisa kami persilahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku di rumah nih Bu ya. Ya, karena masa pandemi, ya alhamdulillah Bunda pada pagi hari ini berkesempatan diundang oleh Bundanya untuk berbagi dengan anak-anakku di rumah tentang pandeminya dengan judul hidup sehat di masa pandemi. Jadi mungkin sebelum Bunda memberikan bagaimana sih cara hidup sehat di masa pandemi, maka mungkin perlu kita pemahaman bersama dulu supaya tidak salah kaprah, tidak salah pengertian tentang pandemi yang sedang berlangsung tidak hanya di Indonesia tetapi juga di dunia. Ya, jadi mungkin perlu kita flashback ke belakang. Jadi Bunda mungkin berkesempatan menyampaikan berbagi mengenai sejarah corona dulu ya. Jadi begini, di akhir benar terjadi di akhir 2019 ada suatu lonjakan kasus gejala pernapasan yaitu di Wuhan. Wuhan ini adalah seperti kota Padang Sidimpuan, yaitu satu kabupaten ataupun satu kota di provinsi Hubei di negara Cina. Nah, di akhir 2019 ada rumah sakit di Wuhan, seperti kita mungkin di rumah sakit Padang Sidimpuan ya. Jadi ada beberapa kasus berdatangan bersamaan dan gejala yang sama. Dan oleh dokter-dokter yang ada di sana itu merasa penting untuk melaporkan ke WHO. Kenapa? Karena dalam waktu bersamaan ada muncul beberapa pasien dan dari asal yang sama dan gejala yang hampir sama. Nah, oleh karena itu dilaporkan ke WHO ada suatu lonjakan kasus yang disebut dengan pneumonia. Pneumonia ini adalah gejala sakit pada saluran pernapasan sampai ke paru. Nah, dilaporkan dan mereka tidak tahu apa penyebabnya. Jadi saat itu terdengar berita ada suatu gejala pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya. Dan pada saat itu juga di awal 2020 kalau Bunda tidak salah, WHO juga sudah mengedarkan ke seluruh dunia, termasuk Indonesia dan juga termasuk kita dari Kementerian Kesehatan, berhati-hati telah ditemukan suatu penyakit pneumonia yang belum diketahui penyebabnya. Saat itu masih itu surat edaran dari WHO. Nah, WHO sudah terjun ke Wuhan selain melakukan pengobatan kepada pasien dan juga melakukan penelitian tentunya. Nah, berjalan dengan waktu, pasien terus bertambah, kemudian penelitian terus berlangsung, sehingga didapatkanlah ternyata yang menyebabkan kasus pneumonia meningkat di Wuhan tersebut adalah virus corona. Nah, dalam sejarah sebenarnya virus corona ini bukan virus yang baru, tetapi virus corona ini pernah juga terjadi menyebabkan sakit influenza. Mungkin anandaku pernah dengar cerita mengenai MERS-CoV itu di Saudi Arabia, kemudian pernah dengar SARS ya. Nah, itu penyebabnya adalah virus corona. Tetapi berjalan dengan waktu juga penelitian terus berlangsung. Diteliti corona yang ada di Wuhan agak berbeda dengan corona yang ada sebelumnya. Perbedaannya apa? Perbedaannya yang dulunya corona ini angka kematian cukup rendah, ya kan?
ini angka kematian tinggi. Dan ada juga pernah kejadian corona, dia angka kematian rendah, penularan cepat, penularan lambat, dan ini penularan sangat cepat. Jadi disimpulkan bisa saja ini kombinasi dari corona yang sudah ada, sehingga karena ini dia strain baru, makanya WHO menamakan dengan Corona 19 karena ditemukan di akhir 2019. Nah, secara teorinya juga corona ini adalah virus pada hewan sebenarnya yang bisa menularkan ke manusia. Dalam istilah kedokterannya atau medisnya disebut dengan penyakit zoonosis, yaitu penyakit pada hewan yang bisa tertular pada manusia. Yang mungkin anak-anakku pernah dengar juga rabies sebagai contoh zoonosis yang lain, yaitu zoonosis pada anjing yang bisa tertular kepada manusia. Ini hampir sama-sama tipe zoonosis. Nah, pada saat awal kasus itu sumber masyarakat yang kena adalah dari daerah yang sama. Makanya mungkin pernah dulu awal kita dengar dari pasar ekstrim yang ada di Wuhan, karena memang secara teori memang dia dari hewan dan tertular ke manusia. Nah, terus berkembang, ternyata makin menyebar kasusnya dan makin bervariasi, sehingga disimpulkan bahwa sudah terjadi penularan dari manusia ke manusia, tidak lagi dari hewan ke manusia. Nah, kemudian makin menyebar, tidak hanya di Wuhan, sudah pindah-pindah dia. Nah, kenapa pindah-pindah nanti mungkin bisa menerangkan. Sehingga diputuskanlah istilah oleh WHO bahwa sudah terjadi pandemi. Pandemi itu artinya sudah terjadi gejala di beberapa negara, terjangkit di beberapa negara, tidak hanya di satu negara lagi. Termasuklah Indonesia, kalau saya tidak salah, Presiden mengumumkan kita terinfeksi di 2 Maret kalau saya tidak salah, ya. Nah, jadi kita sudah tahu sejarahnya, dan corona ini adalah virus yang menginfeksi saluran pernapasan. Jadi kalau sudah menginfeksi saluran pernapasan, tentu gejala yang muncul adalah gejala pernapasan. Makanya sering kita dengar kalau menanya corona itu orang sering tanya, ada batuk enggak, ada pilek enggak, ada bersin tidak, ada demam tidak, ada nyeri tenggorokan tidak, sampai nanya ada sesak napas apa tidak, karena memang dia gejala pernapasan. Dan masuknya ke saluran pernapasan, virus ini ada melalui 3 tempat, yaitu mulut, hidung, dan mukosa mata, selaput mata, ya. Jadi dari situlah virus masuk secara teori, sehingga dari cara masuk, kemudian dari bagaimana penyebarannya, muncullah kebijakan-kebijakan cara pencegahannya. Yang pertama adalah ternyata virus ini tertular ke manusia lain adalah dari droplet. Droplet itu adalah setiap cairan yang keluar dari mulut maupun hidung yang dibersihkan, yang dibatukkan, ataupun yang seperti ini. Kalau Bunda lagi ngomong begini, sebenarnya kalau dilihat dari kasat mata tidak terlihat, tetapi sebenarnya kalau dilihat secara mikroskopis mungkin sudah berlontaran ini air ludah. Nah, itu adalah droplet. Nah, makanya tertular ke manusia lain melalui droplet. Sehingga diteliti lagi, droplet ini paling jauh, bersin ini paling jauh. Pokoknya kalau Bunda batuk acing atau bersin acing, paling jauh adalah 90 cm sampai 1 meter. Sehingga diputuskan cara mencegah orang jangan tertular adalah jauh jarak. Sehingga pada saat dia bersin, kita tidak tertular. Makanya ada istilah physical distancing, jauh jarak. Kenapa? Karena droplet terjauh itu sampai 1 meter. Jadi kalau kita 1 sampai 1 meter dari orang, kalau ada orang sakit, mudah-mudahan kita tidak terkena. Itu cara pertama mencegahnya, karena dia dari droplet, ya kan? Nah, kemudian bagaimana lagi cara mencegahnya? Nah, kalau orang mencegahnya dari terinfeksinya dari droplet, itu yang dikeluarkan dari mulut. Tentu cara mencegah jangan tertular orang lain, ya dijagalah mulutnya tertutup. Makanya ada istilah pakailah masker. Kenapa? Karena masker akan melindungi orang lain dan juga melindungi kita. Maksudnya kalau kita sakit, tentu kita saja yang dropletnya ada di masker, tidak kemana-mana dan orang lain tidak tertular. Tetapi kasus terus berlanjut, pandemi terus menyebar. Diputuskan yang pakai masker tidak hanya yang sakit, yang sehat pun harus pakai masker. Kenapa? Pada saat juga dia batuk tertular, batuk atau bersin melalui masker, bila mungkin masker tidak standar atau maskernya sudah ini, orang lain bisa berpotensi tertular juga.
sehingga orang yang sehat pun wajib pakai masker. Nah, itulah kenapa masker menjadi penting. Nah, seterusnya dari perkembangan kasus dilihat lagi, banyak kasus yang tidak pernah bersinggungan dengan orang yang sakit. Banyak kasus yang tidak punya riwayat kontak dengan yang kita curigai tadi, seperti pasar tadi, seperti orang yang sakit. Jadi sehingga dicari lagi kenapa ya orang lain tertular sehingga padahal dia tidak kontak dengan apa-apa. Nah, tadi kan dia menularkan melalui droplet. Bayangkan ibu dulu saya umpamanya bunda lagi sakit, ya kan, bunda lagi sakit, kemudian bersihlah. Nah, droplet itu paling jauh tadi sampai 1 meter. Sehingga bila bunda bersih dan kebetulan sakit dan ada virusnya, maka yang tercemari dengan virus tersebut adalah radius 1 meter di sekeliling bunda. Tentu laptop ini pasti tercemar, apalagi mikrofonnya pasti tercemar karena ada bersin di sana ataupun ada droplet di sana. Nah, kemudian pada saat tempat-tempat yang tercemar ini dipegang oleh orang lain, umpamanya ibu guru kan, tadi bunda sudah bersin di laptop ini, kemudian karena tidak tahu bundanya sakit, nggak tahu bahwa dropletnya sudah tercemar, tiba-tiba beresin laptop, dipegang, nah kepegang. Kemudian setelah dipegang, nggak sadar pegang hidung, pegang mulut atau nutup mata. Nah, itu adalah tempat masuk virus, hidung, mulut sama mata. Dan tangan ini tadi sudah memegang droplet yang berjatuhan tadi. Tangan ini adalah sebenarnya penghantar virus ke mulut, hidung, dan mata. Sehingga muncullah keputusan sesering mungkinlah cuci tangan pakai sabun. Kenapa? Karena tangan ini adalah penghantar virus tadi pada saat virus sudah jatuh ke permukaan. Droplet ini kan akan dibersihkan, kan akan jatuh sesuai gravitasi dan dia akan mencemari benda-benda. Sehingga tanpa sadar tangan inilah yang sebenarnya menghantar virus tadi ke mulut, hidung, dan mukosa mata. Makanya diputuskan cara mencegah yang lain. Yang ketiga adalah sesering mungkin cuci tangan pakai sabun. Kenapa? Karena corona ini gampang mati hanya dengan sabun, hanya dengan deterjen, hanya dengan desinfektan. Sehingga perilaku cuci tangan itu saat ini menjadi suatu perilaku yang tanpa kita sadari menjadi suatu kebutuhan. Ya kan, rasanya kalau sudah pegang sesuatu nggak cuci tangan, rasanya ada sesuatu yang lain kayak gitu. Jadi itulah yang ingin ditumbuhkan karena memang sederhana memang, tetapi di sini ini bisa mencegah virus termasuk virus corona. Nah, sudah ada 3 prinsip tadi: jauhi jarak, pakai masker, dan sesering mungkin cuci tangan. Nah, kemudian daerah-daerah terinfeksi tadi itu juga dianjurkan sesering mungkin dibersihkan. Makanya ada mungkin di awal-awal semangat orang melakukan desinfektan, penyemprotan di mana-mana. Nah, itu adalah dalam upaya membunuh virus tadi. Termasuk tadi yang bekas bersin kita yang di sini secepat mungkin dibersihkanlah dengan desinfektan. Desinfektan tidak susah mencarinya. Desinfektan rumah tangga tuh banyak di pasaran. Bunda tidak berani bilang merek ya, tetapi ada pemutih, ya, ada karbon, cukup dengan kita encerkan dia akan berfungsi untuk mendesinfeksi atau membersihkan virus kalau ada lengket di mana-mana. Makanya perilaku sesering mungkin membersihkan tempat kerja itu juga menjadi suatu kebutuhan kalau masa pandemi ini. Jadi makanya kalau bunda itu di kantor selesai pelayanan, selesai apa itu semuanya saling mendesinfeksi tempat kerja masing-masing, ya kan? Hanya cukup dengan disemprot dan ditilap. Nah, yang lain adalah bahwa virus corona ini masuk ke dalam tubuh, ada masa inkubasi namanya. Masa inkubasi itu masa di mana pertama dia masuk, menginfeksi sampai menimbulkan gejala, itu membutuhkan waktu sampai 14 hari. Jadi setiap jenis penyakit itu berbeda-beda, setiap virus itu berbeda-beda, bakteri itu berbeda-beda masa inkubasinya. Menurut penelitian yang dilakukan oleh para ahli. Dan corona ini membutuhkan waktu sampai 14 hari sampai 21 hari sebenarnya bertahan dalam tubuh sampai menimbulkan gejala. Makanya ada istilah kalau kena itu langsung
14 hari. Ya kan itu dari situ asalnya. Nah, pada saat dia masuk ke dalam tubuh, apakah